Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama AA Channel. Kali ini AA Channel akan membahas yaitunya tentang pendidikan agama Islam kelas 10. Yang akan kita bahas yaitunya berbusana muslim dan muslimah, cermin kepribadian dan keindahan. Yaitunya kita bahas sekarang pertemuan ke-1. آل النشيدا علمتني كيف أبني قلعتي في الصخر. Pertemuan ke-1 yang kita bahas adalah berpakaian sesuai dengan syariat Islam yang tertuang dalam surat Al-Ahzab surat yang ke-33 ayat 59 dan surat An-Nur surat ke-24 ayat 31. Berpakaian sesuai dengan syariat Islam yang tertuang dalam surat Al-Ahzab surat yang 33 ayat 59 dan surat An-Nur surat yang ke-24 ayat 31. 1. Berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Pakaian juga disebut busana. Menurut bahasa adalah segala sesuatu yang menempel pada tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sedangkan menurut istilah, busana adalah pakaian yang kita kenakan setiap hari dari ujung rambut sampai ujung kaki beserta segala perlengkapannya seperti tas, sepatu, dan segala macam perhiasan atau aksesoris yang melekat padanya. Pakaian adalah barang yang dipakai atau baju, celana, dan sebagainya. Dalam bahasa Indonesia, pakaian juga disebut busana. Pakaian laki-laki yang beragama Islam disebut busana muslim. Sedangkan pakaian perempuan yang beragama Islam disebut busana muslimah. Berdasarkan makna tersebut, busana muslim dan muslimah dapat diartikan sebagai pakaian laki-laki dan wanita Islam yang dapat menutup aurat yang diwajibkan agama untuk menutupinya. Gunanya untuk kemaslahatan dan kebaikan bagi laki-laki dan wanita itu sendiri serta masyarakat di mana ia berada. Menurut bahasa, aurat berarti malu, aib, dan buruk. Kata aurat berasal dari kata awira yang artinya hilang perasaan. Pada umumnya, kata ini memberi arti yang tidak baik dipandang, memalukan, dan mengecewakan. Menurut istilah, dalam hukum Islam, aurat adalah batas minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutupi karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menutup aurat hukumnya adalah wajib. Apabila dikerjakan dapat pahala dan tidak dikerjakan berdosa. Batasan aurat wanita adalah seluruh tubuh kecuali wajah atau muka dan telapak tangan. Batasan aurat laki-laki yaitunya cukup sebatas pusar sampai lutut. Sekarang yang kedua yaitunya kita bahas surat Al-Ahzab surat yang ke-33 ayat 59. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabihinna dzalika adna ay ya'rafna fala yu'dain wa kana Allahu ghafurur rahima. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka
menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah SWT Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kandungan surah Al-Ahzab, surat yang ke-33 ayat 59. Dalam ayat ini, Rasulullah SAW diperintahkan untuk menyampaikan kepada para istrinya dan juga sekalian wanita mukminah, termasuk anak-anak perempuan beliau, untuk memanjangkan jilbab mereka dengan maksud agar dikenali dan membedakan dengan perempuan non-mukminah. Hikmah lain adalah agar mereka tidak diganggu, karena dengan mengenakan jilbab, orang lain mengetahui bahwa dia adalah seorang mukminah yang baik. Secara etimologi, jilbab adalah sebuah pakaian yang longgar untuk menutup seluruh tubuh perempuan, kecuali muka dan kedua telapak tangan. Dalam bahasa Arab, jilbab dikenal dengan istilah khimar, dan dalam bahasa Inggris, jilbab dikenal sebagai istilah veil. Selain kata jilbab, untuk menutup bagian dada hingga kepala wanita, untuk menutup aurat perempuan, dikenal pula istilah kerudung atau hijab dan sebagainya. Pesan Al-Quran ini datang menanggapi adanya gangguan kafir Quraisy terhadap para mukminah, terutama para istri Nabi Muhammad SAW, yang menyamakan mereka dengan budak. Karena pada masa itu budak tidak mengenakan jilbab. Oleh karena itulah, dalam rangka melindungi kehormatan dan kenyamanan para wanita, ayat ini diturunkan. Islam begitu melindungi kepentingan perempuan dan memperhatikan kenyamanan mereka dalam bersosialisasi. Banyak kasus terjadi karena seorang individu itu sendiri yang tidak menyambut ajakan Al-Quran untuk berjilbab. Kita pun masih melihat di sekeliling kita, mereka yang mengaku dirinya muslimah masih tanpa malu mengumbar auratnya. Padahal Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya rasa malu dan keimanan selalu bergandengan kedua-duanya. Jika salah satunya diangkat, maka akan terangkat kedua-duanya. Hadis sahih berdasarkan sarah Syekh Albani dalam kitab Adabul Mufrad. Kapan kamu menutup aurat? Padahal menutup aurat itu wajib. Ayolah tutup aurat kamu. Sekarang yang ketiga, yaitu surat An-Nur surat ke-24 ayat 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna أو آباء بؤولتهن أو أبنائهن أو أبناء بؤولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو
tiflil ladzina lam yazharu ala auratin nisa'i wala yadribna bi arjulihin ya'lama ma yukhfina min zinatihinna wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Artinya, dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasan atau auratnya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara-saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka atau para perempuan sesama Islam mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki atau para pelayan laki-laki yang tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan, dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang beriman, agar kamu beruntung. Kandungan surat An-Nur, surat yang ke-24 ayat 31. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada seluruh hambanya yang mukminah agar menjaga kehormatan diri mereka dengan cara menjaga pandangan, menjaga kemaluan, dan menjaga aurat. Dengan menjaga ketiga hal tersebut, dipastikan kehormatan mukminah akan terjaga. Ayat ini merupakan kelanjutan dari perintah Allah SWT kepada hambanya yang mukmin untuk menjaga pandangan dan menjaga kemaluan. Ayat ini Allah SWT khususkan untuk hambanya yang beriman. Berikut penjelasannya. Pertama, menjaga pandangan. Pandangan diibaratkan panah setan yang siap ditembakkan kepada siapa saja. Panah setan ini adalah panah yang jahat yang merusakkan dua pihak sekaligus, si pemanah dan yang terkena panah. Rasulullah SAW juga bersabda pada hadis yang lain, pandangan mata itu merupakan anak panah yang beracun yang terlepas dari busur iblis. Barang siapa meninggalkannya karena takut kepada Allah SWT, maka Allah SWT akan memberinya ganti dengan manisnya iman di dalam hatinya. Lafaz hadis yang disebutkan tercantum dalam kitab Ad-Dawa karya Ibnul Qayyim. Panah yang dimaksud adalah pandangan liar yang tidak menghargai kehormatan diri sendiri dan orang lain. Zina mata adalah pandangan haram. Al-Quran memerintahkan agar menjaga pandangan ini agar tidak merusak keimanan, karena mata adalah jendela hati. Jika matanya banyak melihat maksiat yang dilarang, hasilnya akan langsung masuk ke hati dan merusak hati. Dalam hal ketidaksengajaan memandang sesuatu yang haram, Rasulullah SAW bersabda kepada Ali radhiyallahu anhu, "Wahai Ali, janganlah engkau mengikuti pandangan pertama yang tidak sengaja dengan pandangan berikutnya, karena bagi engkau pandangan pertama dan tidak boleh bagimu pandangan yang terakhir, pandangan yang kedua." Hadis diriwayatkan Abu Daud, At-Tirmizi, dihasankan oleh Syekh Albani. Kedua, menjaga kemaluan. Orang yang tidak dapat menjaga kemaluannya pasti tidak dapat menjaga pandangannya. Hal ini karena menjaga kemaluan tidak akan dapat dilakukan jika seseorang tidak dapat menjaga pandangannya. Menjaga kemaluan dari zina adalah hal yang sangat penting dalam menjaga kehormatan, karena dengan terjerumusnya ke dalam zina,
Bukan hanya harga dirinya yang rusak, orang terdekat di sekitarnya seperti orang tua, istri atau suami, dan anak akan ikut tercemar. Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang sebaliknya, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Surah Al-Ma'arij surat yang ke-70 ayat 29 sampai 31. Allah Subhanahu wa taala sangat melaknat orang yang berbuat zina dan menyamaratakannya dengan orang yang berbuat syirik dan membunuh. Sesungguhnya 3 perbuatan dosa besar yang amat sangat dibenci oleh Allah SWT. Firman-Nya, dan janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Terdapat dalam surah Al-Isra surat yang ke-17 ayat 32. Ketiga, menjaga batasan aurat yang telah dijelaskan dengan rinci dalam hadis-hadis Nabi Allah SWT memerintahkan kepada setiap mukminah untuk menutup auratnya kepada mereka yang bukan mahramnya, kecuali yang biasa tampak, dengan memberikan penjelasan siapa saja yang boleh melihat. Di antaranya adalah suami, mertua, saudara laki-laki, anaknya, saudara perempuan, anaknya yang laki-laki, hamba sahaya, dan pelayan tua yang tidak ada hasrat terhadap wanita. Di samping ketiga hal di atas, Allah SWT menegaskan bahwa walaupun auratnya sudah ditutup, namun jika berusaha untuk ditampakkan dengan berbagai cara, termasuk dengan menghentakkan kaki supaya gemerincing perhiasannya terdengar, hal itu sama saja dengan membuka aurat. Oleh karena itu, ayat ini ditutup dengan perintah untuk bertaubat, karena hanya dengan taubat dari kesalahan yang dilakukan dan berjanji untuk mengubah sikap, maka kita akan beruntung. Kesimpulan: 1. Menutup aurat adalah kewajiban agama yang ditegaskan dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Yang kedua, kewajiban menutup aurat disyariatkan untuk kepentingan manusia itu sendiri sebagai wujud kasih sayang dan perhatian Allah SWT terhadap kemaslahatan hambanya di muka bumi. Yang ketiga, kewajiban bagi kaum mukminah untuk mengenakan jilbab untuk menutup auratnya kecuali terhadap beberapa golongan. Keempat, dalam surah Al-Ahzab surat yang ke-33 ayat 39 ditegaskan perintah menggunakan jilbab dan memanjangkannya hingga ke dada dengan tujuan untuk memberikan rasa nyaman dan aman kepada setiap mukminah. Sementara yang tidak memiliki jilbab, dia bisa meminjamnya dari saudara seiman. Yang kelima, Allah SWT berfirman dalam surah An-Nur surat yang ke-24 ayat 31 untuk menjaga pandangan, memelihara kemaluan, dan tidak menampakkan aurat kecuali kepada suami, ayah suami, anak laki-laki suami, saudara laki-laki, anak laki-laki saudara laki-laki, anak lelaki saudara perempuan, perempuan mukminah, hamba sahaya, pembantu tua yang tidak lagi memiliki hasrat terhadap wanita. Sekarang kita masuk penilaian. Yang pertama, penilaian sikap. Oke, silakan Anda lihat tabelnya ya. Sudah Anda lihat tabel, kemudian tulislah tabel tersebut di buku latihanmu dan berilah tanda checklist. Yang kedua, penilaian kognitif. Soal yang pertama, silakan dilihat. Kemudian yang kedua, yang ketiga, kemudian soal yang berikutnya itu soal yang keempat, kemudian soal yang kelima. Jadi soal kita hanya 5 saja. Ini tugas ini ya, kamu tulis di buku latihan. Cukup jawabannya saja. Kemudian kamu share di grup. Terima kasih Anda Bapak telah menyaksikan di YouTube AA Channel. Kita bahas tadi ya, agama Islam dan budi pekerti kelas 10.
pertemuan yang ke-1. Silakan Bapak semuanya yang belum subscribe, silakan subscribe, like, komen, dan share ke teman lainnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. غير أني في حروفي أبتغي صوتي خلودا. كل ما في العمر ماض في الثرى وعدا أكيدا. حسب شعري